wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikli Madayani dari kelas 12 MIA 2 SMA Negeri 1 Sopeng. Di sini saya akan membacakan hasil karya saya, yaitu dunia sedang bergumul dengan salah satu bencana kesehatan, pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Ku ambil ponselku dan mencari artikel mengenai COVID-19 ini. Dan aku menemukan bahwa wabah terbaru virus corona ini terjadi sejak akhir tahun 2019 bermula di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Namaku Ikli Madayani. Aku tinggal bersama ayah dan ibuku di Kabupaten Sopeng. Aku mempunyai sahabat bernama Feni, Andina, dan Nanda. Siang itu aku sedang duduk di bawah pohon yang rindang bersama sahabatku, Feni, Andina, dan Nanda. Kami bersenda gurau hingga tak sadar matahari akan tenggelam sore itu. Tak heran lagi jika bertemu dengan mereka, kadang aku selalu lupa untuk pulang. Jarak rumah kami memang tak terlalu jauh. Tiba-tiba terdengar bunyi dering handphone. Itu nada dering ponselnya siapa sih? Kata Andina. Mungkin karena perbincangan kami yang lumayan seru, sehingga aku, Feni, dan Nanda tak terlalu merespon Andina. Aku terus tertawa hingga tak sengaja menepuk punggung Andina. Maaf, gak sengaja ke bawah suasana, kataku. Ih, apaan sih, Kli? Mana mukulnya pakai tenaga lagi? Tuh, ponsel kamu bunyi dari tadi, jawab Andina dengan kesal. Aku pun melihat ponselku, dan ternyata 5 panggilan tak terjawab dari ibu. Aku mulai cemas karena tak biasanya ibu menelpon berulang kali. Saat itu juga aku menelpon kembali nomor ibu. Halo, sapa ibu. Iya bu, ada apa? Kataku. Pulang sekarang. Tapi, kataku yang dipotong ibu. Sekarang Ikli. Ya bu, kataku. Dan mematikan sambungan telepon sambil mengemas barang-barang. Bawa motorku dengan kecepatan yang tinggi. Perasaanku tidak tenang lagi dan ingin cepat-cepat untuk sampai di rumah. Assalamualaikum, ibu. Ada apa ibu? Panggilku panik. Waalaikumsalam, kamu udah nyampe? Cepet banget, ngebut ya? Kata ibu. Iya, terpaksa. Emangnya ada apa bu? Nyuruh pulang cepat. Kan tadi udah izin, lanjutku. Mulai sekarang gak boleh keluar rumah lagi, kata ibu dengan serius. Loh, emangnya kenapa bu? Tanyaku. Kamu gak lihat di TV ada virus yang namanya corona, kata ibu. Oh, itu. Ya elah bu, itu virus kan cuma ada di kota-kota besar. Kita yang di daerah jauh dari virus itu, kataku enteng sambil duduk di sofa. Teriakku sambil mengusap-usap dahiku yang sedikit perih. Kok dijitak sih bu? Tanyaku kesal sambil tetap mengusap dahiku. Kamu ini bukannya malah patuhi aturan, malah menganggap enteng virusnya. Kamu tahu nggak banyak orang yang meninggal gara-gara tuh virus? Omel ibu. Aku hanya duduk di samping ibu sambil mencobot sekali kue kering di bawah. Kamu dengar ibu nggak sih? Tanya ibu dengan kesal. Dengar bu, kataku malas. Pokoknya ibu nggak mau tahu ya. Kamu gak boleh keluar-keluar rumah, kata ibu. Kata siapa kita gak boleh keluar rumah? Jawabku. Ya kata pemerintah, jawab ibu. Enggak pemerintah bilangnya sebaiknya kita tinggal di rumah aja. Kalau urusan di luar rumah gak penting-penting banget, gak harus dilarang keluar rumah. Seperti kata ibu tadi, kataku menjelaskan. Ya tetap aja kan, kamu keluar rumah terus nanti kalau pulang bisa jadi bawa virus ke dalam rumah. Kamu gak kasihan sama ayah dan ibu, kata ibu. Aku pun menghela napas dan membalikkan tubuhku menghadap ibu. Bu, insya Allah kita akan terhindar dari virus kalau kita patuhi protokol kesehatan. Seperti pakai masker setiap keluar rumah, membawa hand sanitizer, rajin cuci tangan biar terhindar dari kuman-kuman lainnya, dan tentunya jaga jarak, kataku panjang lebar. Oh gitu, kata ibu sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Tentang kasihan kepada ibu dan ayah, pastinya aku sangat peduli. Kalau nggak ada ayah dan ibu, aku nggak bakal ada di dunia ini, kataku sambil tersenyum kepada ibu, dan ibu pun menarikku di dalam nada yang sangat cemas. Gimana kalau kita bawa ayah ke dokter bu? Usulku. Tapi ibu takut Kli. Gejala ayah mirip sama dengan corona, kata ibu. Bu nggak boleh ngomong kayak gitu. Pokoknya kita harus periksain ayah ke dokter, kataku sambil menenangkan ibu. Ya udah, ibu suruh ayah siap-siap dulu ya. Terus kita bareng-bareng ke rumah sakit.
jawab ibu. Baik bu. Dalam ruangan, ayah dan ibu menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dokter, yang pastinya menggunakan alat pelindung diri atau yang biasa disingkat dengan APD dari wabah COVID-19. Kami disarankan untuk menjalani rapid test. Tiada henti-hentinya aku berdoa di dalam hati untuk hasil yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hasilnya, kita tidak boleh putus asa, kata ayah di keheningan lorong rumah sakit setelah kami melakukan rapid test. Insya Allah kita semua akan baik-baik saja, kata ibu dengan nada yang tanpa jelas khawatir. Aku hanya bisa diam dan tak lama kemudian datang seorang dokter menghampiri ayah dan ibu. Aku berusaha untuk tetap tenang, walaupun hasilnya aku harus bisa menerimanya. Karena khawatir akan hasil rapid test ayah, aku berusaha untuk menghindari perbincangan mereka. Pikiranku sudah kemana-mana, ditambah lagi dengan melihat mimik ibu yang seolah tercengang dan kaget. Setelah dokter selesai berdiskusi dengan ayah dan ibu, aku memberanikan diri untuk mendekat. Bu, sapaku. Iya, loh kamu kok tegang banget sih Kli, kata ibu. Ayah gak apa-apa kan bu? Iya, ayah gak apa-apa kok, lihat sendiri kan ayah sehat-sehat aja, kata ayah dengan nada menghibur. Oh alhamdulillah. Tapi ayah harus tetap dirawat dan dikarantina di sini sampai ayah dinyatakan negatif COVID-19, ucap ayah. Hah? Maksudnya gimana sih? Ayah dinyatakan positif COVID-19? Tanyaku dengan nada yang tinggi. Pelan-pelan ngomongnya Kli. Iya, hasil rapid test ayah menyatakan bahwa ayah positif COVID-19, kata ibu. Bingung mau ngomong apa lagi. Jujur saja aku sangat merasa sangat sedih saat itu. Kok nangis sih? Memang harusnya begitu. Gimana lagi? Ini kan biar ayah bisa sembuh dan sehat lagi kayak dulu, kata ibu menenangkan suasana. Tiba-tiba datang 4 orang dengan seragam alat pelindung diri, menghampiri ayah dan memerintahkan kami untuk jaga jarak dengan ayah. Meskipun ayah sudah menggunakan APD, selang beberapa menit ayah pun dibawa ke ruang isolasi tanpa mengucapkan apa-apa dan hanya melambaikan tangannya. Perasaan campur aduk melihat ayah dibawa oleh orang tersebut. Tidak ada yang tahu apakah kami bisa bertemu lagi dengan ayah. Aku hanya bisa berdoa yang terbaik untuknya. Sejak ayah dirawat di rumah sakit, kami hanya berkomunikasi dengan menggunakan ponsel. Sesekali ayah menceritakan rasa sakit yang dialami, mulai dari gejala demam tinggi, sesak nafas, hingga hilang nafsu makan. Setiap hari ayah merasakan sakit dan hanya berteman dengan peralatan medis di ruang isolasi. Tapi ibu selalu berkata kepada ayah, ayah harus sembuh, ayah harus sehat, karena hanya ayah yang bisa membantu diri ayah sendiri. Imun ayah yang membentengi diri sendiri, dan yang penting jangan sampai stres, karena stres bisa menurunkan imunitas tubuh. Baik bos, kata ayah dengan nada menghibur. Setiap kali ayah akan mengakhiri telepon dengan ibu, ayah selalu berpesan, kalian harus mematuhi aturan dan himbauan pemerintah untuk menjaga jarak, menggunakan masker, hand sanitizer, dan menghindari kerumunan, serta tetap di rumah agar terhindar dari COVID-19. Sekaligus agar kalian bisa membantu pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus corona. Selama 2 pekan di rumah sakit, tepat pada hari ke-10, ayah dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan diperbolehkan untuk bertemu dengan aku dan ibu. Aku pun tak sabar ingin ketemu dengan ayah. Dengan perasaan senang dan terburu-buru, kami pun menuju rumah sakit. Namun kami tetap harus mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, hand sanitizer, dan jaga jarak. Mobil ambulans pun terparkir di depan rumah kami saat ayah sudah sampai dan ayah diantar masuk oleh penanganan COVID-19. Matahari mulai tenggelam. Aku, ayah, dan ibu beranjak masuk ke dalam rumah dan duduk di atas sofa ditemani dengan seduhan kopi buatan ibu. Topik perbincangan kami tentunya mengenai virus corona ini. Aku menanyakan bagaimana perjuangan ayah dalam melawan COVID-19 ini. Selama diisolasi, semua SOP harus ditaati. Tidak ada yang terlewat. Tetap diupayakan bisa makan dan minum meskipun nafsu makan berkurang, serta minum seluruh obat yang diberikan selama isolasi, kata ayah. Ini bukan penyakit atau virus biasa, ayah sudah mengalami ini.
ucap ayah dengan nada yang tegas. Perjuangan sembuh dari COVID-19 adalah jalan yang tak mudah dilalui. Sangat berat perjuangan melawan COVID-19. Tetapi berkat seluruh doa, alhamdulillah, ayah bisa melewati proses yang sangat berat ini. Namun ayah menjadi satu dari puluhan orang yang dinyatakan sembuh dari virus corona ini. Memang ayah sangat bersyukur karena diberikan kesempatan untuk sehat dan kembali dan bisa menghirup udara segar. Namun, di sisi lain, ayah sangat kasihan dengan mereka yang sudah lanjut usia dan positif COVID-19. Sistem imun mereka sudah tak kuat lagi. Mereka akan merasakan lebih sakit dari yang ayah rasakan. Saya sangat berharap agar masyarakat patuh untuk diam di rumahnya masing-masing agar penyebaran corona tak meluas. Tetap diam di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, terutama tangan kita. Yang paling penting adalah berdoa yang terbaik untuk dunia kita, terutama daerah kita Kabupaten Sopeng. Insya Allah kita bisa melewati pandemi ini dengan selamat. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarannya. Ustadz Abdullah Taslim MA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.